Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita tanpa suatu halangan apapun yang berarti. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada sanjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang penuh dengan cahaya ini. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMHMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Riri Sasmita Wahyazuri dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang cinta tanah air serta dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih cinta tanah air itu? Rasa cinta tanah air adalah perasaan kenasionalismean di mana di dalamnya terdapat rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghormati dan menghargai adanya sebuah perbedaan, dan loyalitas dalam membela dan menjaga bumi pertiwinya. Yang tercermin dari perilaku membela tanah air adalah menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang ada di negara. Banyak bidang yang bisa kita lakukan sebagai cerminan cinta tanah air. Di antaranya yaitu bidang sejarah, bidang ekonomi, bidang kebinekaan, sampai bidang seni dan budaya. Yang pertama yaitu bidang sejarah. Cara yang bisa kita lakukan dalam mencerminkan cinta tanah air dalam bidang sejarah ini yaitu datang ke tempat-tempat bersejarah seperti museum dan makam pahlawan. Bukan lain untuk mengenang jasa pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Cara yang bisa kita lakukan adalah bangga membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat mengolah sumber daya alam kita menjadi sebuah produk yang berkualitas internasional. Yang ketiga yaitu bidang kebinekaan. Indonesia adalah negara yang multikultural dengan berjuta keberagamannya. Maka marilah kita saling menjaga rasa keharmonisan, menghargai dan rasa toleransi. Yang keempat yaitu bidang seni dan budaya. Caranya adalah menjaga dan melestarikan apa yang sudah kita punya. Dan itu adalah mahakarya yang sangat luar biasa yang lahir dari perjalanan panjang bangsa ini. Budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sopan santun, akhlak yang luhur, serta unggah-ungguh sebagai identitas kita yang tercipta sebagai makhluk Allah yang ditakdirkan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang multikultural mempunyai banyak keberagaman, yaitu dengan suku-sukunya yang beragam. Di antaranya ada suku Bali, Sunda, Toraja, Asmat, dan Jawa.
Dari Syekh Mahmud, seorang mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-waton atau tanah air. Dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya. Islam telah mengangkat status cinta tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan syarak dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selanjutnya, Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah airnya. Ketika hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah, beliau berdiri di perbatasan kota Mekkah, lalu menatap dengan sedih lantas bersabda, "Alangkah baiknya kau sebagai negeri dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari kota Mekkah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu." Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyerobotnya, karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Agama Islam adalah agama pertama yang mencetuskan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid untuk mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang cinta tanah air, diantaranya yaitu al-watonul usliyu huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fih, yang artinya al-waton al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Adapun dikutip dari Quran surah Al-Qasas yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas kamu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Demikian sedikit berbagi tentang cinta tanah air dari saya. Bila mana ada perkataan atau apapun yang ada di dalam video ini kiranya kurang berkenan atau menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.